Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Hani Sofiah dari kelas akuntansi E. Dan di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja tugas saya dari mata kuliah analisis laporan keuangan, yang mana saya di sini ditugaskan untuk melakukan analisis laporan keuangan terhadap perusahaan PT Polisem Indonesia Tbk untuk periode 2016 sampai dengan 2020. Yang mana di dalam analisis laporan keuangan ini terdapat beberapa jenis analisis, yakni diantaranya kita akan mencantumkan neraca gabungan dan juga laporan laba rugi gabungan, yang mana di sini akan dilakukan juga analisis perbandingan terkait dengan neraca dan analisis perbandingan terkait dengan laporan laba rugi. Selanjutnya ada analisis rasio, analisis common size, analisis trend, analisis DuPont, analisis cross section, dan yang terakhir ada analisis time series. Baik, langsung saja kepada yang pertama. Di sini kita akan melihat bagaimana tampilan dari neraca gabungan pada PT Polisem Indonesia Tbk. Di dalam neraca gabungan ini, perusahaan PT Polisem ini menampilkan beberapa jenis akun-akun atau pos-pos dari laporan keuangan. Nah, di mana di dalam laporan keuangan ini berisi akun-akun aset, liabilitas, dan juga ekuitas. Seperti yang dapat dilihat pada share screen laporan keuangan di sini, itu ada aset lancar, selanjutnya ada aset tidak lancar, ada liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang, dan juga ada ekuitas, yang mana sumber-sumber permodalan ini terdiri dari modal saham, modal disetor, sampai dengan modal dari kepentingan non-pengendali. Next. Selanjutnya, yang kedua di sini ada laba rugi gabungan ya, atau laporan laba rugi gabungan, yang mana di sini perusahaan PT Polisem Indonesia ini menyajikan laporan laba rugi gabungan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, yang dapat dilihat pada share screen berikut. Itu berisi total pendapatan setiap tahun. Selanjutnya itu ada beban-beban yang terjadi di dalam perusahaan, yang mana dapat mengurangi total pendapatan. Yang akan kita peroleh selanjutnya adalah laba usaha, dan akan kita tambah serta kurangkan dengan penghasilan maupun beban-beban lainnya yang tidak terdaftar pada beban operasional ataupun penghasilan operasional, sehingga pada akhirnya kita dapat memperoleh laba tahun berjalan dari laporan keuangan pada PT Polisem Indonesia di periode 2016 sampai dengan periode 2020. Next. Selanjutnya di sini ada analisis yang pertama, yaitu terkait dengan analisis perbandingan neraca. Nah, analisis perbandingan neraca ini di sini dilakukan untuk digunakan nantinya untuk memperbandingkan akun-akun yang ada di dalam neraca untuk dilihat bagaimana tingkat kenaikan dan juga penurunan dari setiap pos-pos akun yang terdapat di akun neraca. Seperti yang dapat dilihat pada Excel berikut, akun-akun yang terdapat di dalam neraca ini mengalami fluktuasi, yakni kenaikan dan penurunan dari jumlah ataupun nominal yang disajikan dalam laporan keuangan. Sehingga bisa kita lihat bahwa di sini ada fluktuasi dari penyajian laporan keuangan untuk setiap tahun dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Next, selanjutnya di sini ada analisis perbandingan laba rugi. Nah, analisis perbandingan laba rugi ini juga menggambarkan bagaimana perbandingan akun-akun yang ada pada laporan laba rugi untuk setiap tahunnya dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2017, yang mana di dalam laporan keuangan ini ditunjukkan berapa saja nominal-nominal yang ada pada pos-pos atau akun-akun pada laba rugi, baik itu terjadi kenaikan maupun penurunan, yang mana dapat dihitung berdasarkan persentase kenaikan maupun penurunan dari pos-pos akun yang disajikan di dalam laporan keuangan, khususnya laporan laba rugi. Next. Nah, selanjutnya di sini ada analisis rasio. Nah, analisis rasio ini merupakan analisis yang dapat kita lakukan untuk dapat melihat bagaimana efisiensi kinerja keuangan dari perusahaan, yang mana nanti pada akhirnya itu akan digunakan untuk menetapkan pengambilan keputusan dan juga mempertimbangkan pencapaian-pencapaian yang ingin dicapai oleh perusahaan di periode-periode berikutnya. Seperti yang dapat kita lihat pada
Excel berikut. Nah, di sini terdapat beberapa jenis analisis rasio, dari mulai rasio current ratio, quick ratio, yang mana di dalam rasio-rasio tersebut itu setiap tahunnya mereka mengalami fluktuasi, baik itu kenaikan maupun penurunan untuk setiap rasio-rasio keuangan yang digunakan ataupun dihitung di PT Polisem Indonesia pada periode 2016 sampai dengan 2020, sehingga menghasilkan analisis rasio yang cukup beragam dan juga bisa membuat manajemen keuangan dengan pihak keuangan ini melakukan analisis lebih lanjut terkait pengambilan keputusan keuangan dan juga perencanaan keuangan di masa yang akan datang. Next, selanjutnya di sini ada analisis common size. Nah, analisis common size ini di sini digunakan untuk membandingkan data-data keuangan yang terdapat pada setiap pos-pos laporan keuangan pada laporan laba rugi maupun laporan neraca. Nah, yang mana seperti yang dapat kita lihat di sini, di dalam analisis common size ini kita hitung persentase analisis dari setiap pos-pos akun dari laporan keuangan ini, fungsinya untuk melihat bagaimana tingkat kenaikan dan juga penurunan dari nominal ataupun jumlah uang yang disajikan di dalam laporan keuangan untuk setiap tahunnya, untuk nanti kemudian bisa dianalisis oleh perusahaan untuk melihat tingkat efisiensi dan efektivitas perusahaan dalam memberikan pendanaan terkait dengan laporan keuangan di analisis common size tersebut. Next, di sini selanjutnya ada analisis tren, yang mana di sini analisis tren ini digunakan untuk membantu manajer dalam melakukan kinerja pada data historis dan juga data perkiraan dari performa atau rencana perusahaan. Nah, seperti yang dapat kita lihat di sini ada tren neraca, yang mana tren ini itu dilihat dari jumlah dari setiap pos-pos akun, baik itu aset, liabilitas maupun ekuitas, yang mana trennya di sini dari sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 ini mengalami fluktuasi atau kenaikan maupun penurunan yang didasarkan pada nilai nominal yang diperoleh dari setiap tahunnya, dan hal tersebut juga berlaku untuk laporan laba rugi, yang mana di dalam laporan laba rugi ini juga terdapat fluktuasi ataupun kenaikan dan penurunan dari setiap pos-pos akun jika dihitung dari persentase perhitungan yang sudah dihitung melakukan analisis tren, dan juga hasilnya ini menunjukkan analisis tren dari laporan laba rugi ini mengalami fluktuasi, yakni di sini mengindikasikan bahwa adanya kenaikan dan juga penurunan dari pos-pos akun yang terdapat di dalam laporan laba rugi, dari mulai pendapatan, laba usaha, sampai dengan laba komprehensif pada tahun berjalan yang ada di dalam laporan laba rugi. Next. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas adalah terkait dengan analisis DuPont, di mana analisis ini merupakan suatu analisis yang dapat memberikan wawasan kinerja yang fundamental secara bisnis yang menyeluruh tentang bagaimana kita dapat mempengaruhi laba atas ekuitas ataupun modal yang dimiliki. Jadi analisis ini itu memperlihatkan bagaimana pendapatan yang mana kita nanti hitung untuk dapat menghasilkan laba jika dihitung, dibandingkan, disatukan dengan aset, hutang, dan lain-lain untuk menghasilkan tingkat laba yang dapat diinginkan oleh perusahaan berdasarkan kemampuan modal atau ekuitas yang dimiliki oleh perusahaan, sehingga perusahaan ini dapat memaksimalkan jumlah laba yang dimiliki oleh perusahaan. Dan dapat dilihat pada PowerPoint berikut, ROE atau kualitas laba dari perusahaan PT Polisem Indonesia untuk setiap tahunnya dari sejak 2016 sampai 2020 ini mengalami fluktuasi ataupun kenaikan dan penurunan bergantung dari jumlah pendapatan dan juga modal yang dimiliki oleh perusahaan. Next. Nah, selanjutnya di sini ada analisis cross section. Analisis cross section ini merupakan suatu analisis yang mana berisi perbandingan data keuangan suatu perusahaan dengan perusahaan ataupun industri yang sejenis, yang mana hal ini dilakukan untuk dapat melihat prestasi perusahaan dan juga menentukan bonus manajemen yang sudah mengatur dan juga menggunakan keuangan secara efisien dan konsisten atau tidak, yang mana di dalam analisis cross section ini dapat kita lihat nilai ROA ataupun nilai buku itu mengalami fluktuasi baik kenaikan maupun penurunan setiap tahunnya, yang mana itu menunjukkan prestasi dan juga kualitas dari suatu perusahaan dari tahun ke tahun sejak 2016 sampai 2020. Oke, next.
Selanjutnya yang terakhir di sini ada analisis time series, yang mana analisis time series ini digunakan untuk melihat pola hubungan dari laporan keuangan dari periode ke periode untuk melihat dan merencanakan laporan keuangan. Seperti yang kita lihat bahwa ROA yang dihasilkan dari ROA perusahaan maupun ROA yang dihitung berdasarkan industri itu mengalami fluktuasi, baik itu kenaikan maupun penurunan, dan di sini berdasarkan hasil perhitungan dari ROA ataupun keuntungan yang diperoleh perusahaan, maka perusahaan ini dapat menentukan perencanaan dengan menggunakan metode yang dapat dihitung untuk menghasilkan perbandingan ROA di tahun-tahun berikutnya, sehingga perusahaan ini bisa merencanakan perencanaan keuangan baik itu jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang terkait dengan perencanaan keuangan di masa yang akan datang, sehingga diharapkan perusahaan ini nantinya akan memperoleh ataupun mendapatkan laba perusahaan yang maksimal dan juga menggunakan seluruh aset serta keuangan perusahaan secara efektif dan efisien. Baik, mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.